dua jenis bidang lomba sudah bergabung bersama kami di link Zoom salah satu Dewan Hakim Lomba Tausiah, Ustadz Haji Bunyamin LC MAG. Beliau ini nanti akan membidangi retorika dan tausiah. Assalamualaikum Ustadz Bunyamin. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung ya Ustadz. Baik, ya, Ustadz Bunyamin. Mohon maaf karena tadi habis vaksin disuruh nunggu. Baik, ya. Baik Ustadz. Sedianya Ustadz Bunyamin ini akan hadir di RRI Samarinda, namun itu tadi beliau habis vaksin ya Ustadz ya. Semoga sehat selalu Ustadz. Baik Ustadz silakan. Semuanya, amin, amin. Amin, amin ya Allah. Baik Ustadz silakan, ada hal-hal teknis yang akan disampaikan untuk lomba tausiah Ustadz silakan. Baik, panitia dan Dewan Hakim yang saya hormati serta seluruh peserta MTQ RI yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena baru bisa masuk. Nanti kalau ada kekurangan bisa dibantu dengan Dewan Hakim yang lain. Pertama, durasi waktu sudah ada panduan dari pusat 7 menit ya. Nah, sehingga kepada seluruh peserta mohon supaya diuji coba penampilannya nanti supaya tidak melewati waktu yang ditentukan. Nah, tentu kalau kelebihan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan nanti. Jadi kalau sudah lampu sama dengan tilawah ya, lampu kuning, lampu hijau, sama lampu merah. Lampu kuningnya itu siap-siap memulai, kemudian lampu hijau sudah start, berarti nanti lampu merah sudah habis waktunya. Jadi kalau sudah habis waktunya, tentu sudah siap, sudah diakhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika lebih, maka itu sudah satu pelanggaran gitu ya. Saya kira sepakati itu. Sehingga nanti di dalam mukadimahnya itu tolong dipersingkat karena ini waktunya sangat singkat, tentu harus dipadatkan materinya. Nah, Dewan Hakim yang ada itu ada 3. Pertama, di bidang tilawah, ada khusus menilai. Karena tausiah tentu ada ayat, bahkan dibantu dengan hadis. Kalau menggunakan 2 ayat dibaca semua itu saya kira bisa menguras waktu yang untuk penjelasannya nanti. Maka paling tidak ada 1 ayat, 1 hadis untuk disiapkan untuk penjelasan materinya nanti. Ayatnya nanti itu dibaca sesuai dengan tajwid, tartil saja. Sebab kalau dilagukan apalagi mengambil sampai bermacam-macam lagu, bisa menghabiskan waktu gitu ya. Saya kira itu. Kemudian persoalan penampilannya nanti diharapkan bisa kelihatan tampil wajahnya, serta kalau bisa berdiri ya. Diharapkan bisa berdiri, maka harus dibantu dengan alat yang sudah disiapkan nanti. Karena ada penilaian hakim yang satunya lagi adalah melihat mimik vokal dengan gerakan serta penghayatannya. Nah, terus yang ketiga itu adalah isi dan susunan bahasa yang digunakan di dalam tausiah itu. Penyampaiannya nanti itu kalau bisa singkat saja, langsung aja Assalamualaikum gitu ya. Kemudian ditambah dengan mukadimah bahasa Arab yang singkat. Sekali lagi ini para peserta diharapkan supaya betul-betul bisa menggunakan waktu yang 7 menit itu, mempunyai memenuhi syarat-syarat supaya bisa berkompetisi dengan lebih baik gitu ya.
Jadi supaya mutu musabakahnya ini nanti bisa nanti menggenjot untuk tampil ke nasional nanti bisa dibantu supaya bisa Pastabikul Khairat. Saya kira untuk sementara jika terjadi gangguan, itu nanti bisa diulang pada saat itu juga bisa diulang. Namun kalau sudah gangguannya agak lama, kita bisa pertimbangkan nanti untuk diulang tampilannya sekaligus ditunda dulu, baru diganti yang lain. Siapa tahu lokasi tempat pelaksanaannya mungkin berbeda. Ada yang lain, kita persilakan yang lain ya. Terus kalau ada yang sudah masuk tampilannya di gilirannya untuk tampil, jika berhalangan, jika tidak siap, maka itu dianggap gugur. Kecuali ada halangan laporan yang bisa dipertimbangkan oleh Dewan Hakim gitu ya. Mungkin masalah sinyal gitu. Tapi kalau yang lain itu sudah dipertimbangkan nanti dianggap gugur oleh Dewan Hakim gitu ya. Saya kira untuk sementara itu nanti kalau ada tambahan silakan. Mungkin ada panduan dari pusat Ibu Rati bisa melengkapi. Demikian untuk sementara. Semoga semuanya semangat ya, terutama dari peserta, dan kita berdoa bersama supaya berjalan dengan lancar. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa langsung hadir walaupun janji saya ikut hadir, tetapi baru saya ingat kalau hari ini adalah hari terakhir untuk vaksin di kampus IAIN. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bunyamin, barangkali kalau masih bisa standby ya, setelah ini kita akan masuki sesi tanya jawab untuk peserta. Barangkali ada hal yang ditanyakan, silakan manfaatkan kesempatan baik ini, karena nanti kalau sudah lomba nggak boleh nanya lagi ya Ustadz ya. Tidak mungkin lagi nanya-nanya. Baik, mungkin ada hal-hal yang ingin diketahui lebih dalam, silakan. Ya, saya buka 3 penanya pertama. Silahkan sampaikan dari bidang lomba apa dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, silahkan jika ada penanya. Ada Bu. Baik, satu-satu ya. Satu-satu. Yang mana dulu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Bidang apa ini? Mana yang banyak gambarnya? Saya Imranul Karim dari cabang Lomba Tilawah. Mau bertanya untuk waktu pengambilan makro baik pengisian nanti seperti apa? Apakah ada waktu berapa menit, berapa jam gitu? Pengambilan makro ya. Baik. Baik. Baik, itu saja. Yang berikutnya silakan. Ada yang ingin bertanya. Baik, dengan siapa? Nama saya Muhammad Andi Saputra dari cabang lomba tahfidz. Hafiz. Saya mau bertanya, nanti pas lombanya itu satu peserta dapat berapa soal? Baik. Itu aja, terima kasih. Baik, nanti dijawab. Baik, ada lagi satu penanya sesi ini? Ada satu Bu. Baik, silakan. Dengan siapa? Dengan Ahmad Baidawi Bu di Penajam. Waduh, dari Penajam ya. Baik. Cabang Tilawah. Terkait cabang tilawah ini kan durasinya tadi disampaikan Dewan Hakim 5-6 menit. Iya. Nah, ketika nanti kita sudah melaksanakan itu lomba dari awal pertama kita tampil itu kan menggunakan lampu. Kadang-kadang kita di sini yang menghambat itu jaringan Bu. Nah, misalnya di sana sudah lampu merah sementara di sini belum terlihat lampu merah, gimana itu Bu? Karena jalannya jauh ya ke Penajam ya? Benar Bu, aksesnya ini Bu. Agak delay ya. Iya Bu. Baik. Iya, itu aja. Bagaimana solusinya nanti? Mohon untuk disampaikan Bu. Baik. Apakah juga perlu dikirim ulang videonya? Sebentar, ini saya tes dulu. Saya tes dulu nanya ya. Assalamualaikum. Baik, baik untuk yang khusus yang di Penajam, saya tes dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti langsung ini. Insya Allah. Ya. Oh, lampunya tes ya, tes lampu ya sekarang sekaligus untuk peserta ya. Baik.
Ustadz mencet lampu ya Ustadz ya. Silakan Ustadz menekan tombol lampu. Kelihatan warna apa? Warna abang. Berarti nggak delay itu berarti ya. Tadi dari suara juga kita nggak ada delay, dari apa Baik. visual juga nggak ada delay. Mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan besok tidak terhambat Bu ya. Amin. Ya. Baik. Baik, Iya. sesi ini cukup dulu ya. Baik. Nanti kita buka lagi supaya teratur lalu lintas ya. Kalau enggak nanti tabrakan nanti. Baik, begini untuk tilawah pengambilan makro dari panitia ini hari ini insya Allah. Jadi sebetulnya harusnya H-1 ya Ustadz ya. Tapi kita baik ini Ustadz ya. Baik, tapi Ustadz nanti mungkin ada babak selanjutnya nih bisa H-1 barangkali ya untuk yang semi dan nano. Ya. Baik, jadi begini untuk makro penyisihan, insya Allah hari ini dengan nomor tampil. Jadi peserta tilawah ini bisa mempelajari. Tapi karena tilawah ini ada tahapan, insya Allah untuk yang masuk ke semi dan final nanti akan ada acara khusus ya untuk pengambilan makro khusus untuk yang masuk pada babak semi dan juga final. Nanti diagendakan insya Allah H-1 sebelum pelaksanaan. Tapi untuk penyisihan semuanya akan dilakukan pada hari ini. Begitu. Lalu tadi kalau delay kita sudah coba, tadi saya lupa barangkali belum disampaikan ketentuan yang kami dapat dari pusat jika terjadi gangguan jaringan itu adalah diberikan kesempatan pengulangan sebanyak 1 kali. Ya. Itu untuk ketentuan mengenai misalnya ada gangguan jaringan dan lain sebagainya karena memang ini kita lombanya secara virtual. Baik, untuk Dewan Hakim mungkin akan menambahkan, silakan untuk Tahfiz tadi Ustadz ada pertanyaan apa jumlah pertanyaannya berapa? Mungkin Ustadz Jumroni juga akan menambahkan, silakan. Baik, khusus tahfidz karena kita dibatasi waktu 10 menit maka insya Allah pertanyaannya cuma 3. Jadi cuma 3 pertanyaan. Tapi kita ukur waktunya apa? Banyak yang dibaca itu kita sesuaikan nanti waktunya. Artinya tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang juga. Mungkin sekitar 5 sampai 7 baris seperti itu. Jadi intinya 3 pertanyaan. Sekian Bu. Ya. Baik. Ustadz Jumroni ada tambahan barangkali? Jelas kalau sudah cukup ya. Baik, 3 penanya berikutnya silakan manfaatkan kesempatannya dengan baik untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin ada yang masih bingung. Izin bertanya Bu. Baik, silakan. Ya, dengan siapa? Nama saya Iqbal dari peserta tilawah, ingin bertanya terkait untuk pada saat sebelum kita membaca Al-Quran itu apa boleh Bu kayak misalnya apakah suara saya terdengar kayak tes gitu nah Bu, takutnya pada saat mulai auzu itu masih belum terdengar suara, apa boleh begitu Bu? Baik, Ustadz nanti bisa membantu menjelaskan atau dari? Ya, dia mau ngetes dulu katanya. Iya. Baik, nanti saya tampung dulu ya, Mas Iqbal untuk lomba tilawah. Silakan 2 penanya berikutnya. Ibu. Iya, dengan saya Gultom Muhammad Azhar dari cabang lomba tausiah. Tausiah. Saya ingin bertanya, ya. Untuk cabang lomba tausiah ini, apakah nanti ada teks tausiah kita yang bikin yang harus diserahkan? Ya. Baik, terima kasih diingatkan. Itu aja? Ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Ada satu lagi? Baik, tidak ada ya. 2 penanya cukup ya. Yang lainnya ditunggu. Baik, cukup jelas nampaknya. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan mengenai tilawah. Ustadz, mungkin bisa disampaikan apakah kita perlu ada semacam tes suara atau mengucapkan salam barangkali Ustadz ya. Silakan Ustadz. Ya baik. Yang ditanyakan masalah boleh nggak ngetes suara maksudnya ya? Iya. Mungkin masuknya di sana Bu, di peserta mungkin ngetes suara masuk tes boleh saja, tetapi tidak seperti membaca Al-Quran misalnya ngaji dulu atau ta'awudz dulu dengan cara ngetes ya enggak. Mungkin itu menambah, jadi tidak mungkin tidak diperkenankan ya. Kemudian masalah pada satu tadi. Ya Ustaz, itu aja sih tentang tes itu aja. Oh tes ya, iya. Ya. Baik.
Ini masalah ngetes untuk apa tadi? Ngetes maksudnya ngetes untuk ngaji dulu dia maksudnya gitu Bu, belum kita nilai tidak bisa. Iya, Mungkin. kalau ngetes ini tidak masuk penilaian, belum masuk hitungan waktu begitu ya Ustadz ya. Belum ya, Baik, tapi belum masuk boleh hitungan. misalnya tes dulu, mungkin kan kita dengar sini kalau memang bagus ya dipersilahkan. Baik. Kita belum menilai. Kita menilai itu setelah lampu hijau, ya. Iya. Ya, jadi begini peserta, nanti ini aba-aba ini akan dibantu oleh MC. Jadi nanti MC akan kalau peserta sudah siap akan mempersilahkan Dewan Hakim untuk menilai, begitu ya. Insya Allah besok akan ada MC yang memandu. Iya, betul, ada MC insya Allah Ustadz. Ya. Lalu untuk tausiah, terima kasih diingatkan. Tadi saya lupa menyampaikan ya. Tolong untuk naskah tausiah ini dikirimkan materinya karena ini lomba jadi tidak di grup ya. Tolong nanti langsung ke Mbak Gita. Ada namanya Mbak Gita ya. Teman-teman yang ikut lomba tausiah, mohon nanti mengirimkan teksnya minimal H-1. Karena nanti kita akan print out untuk Dewan Hakim. Ya, nanti dicari di grup yang namanya Mbak Gita. Mbak Gita ini bagian kesekretariatan. Nanti tolong dikumpulkan materinya untuk di print out-kan di sini. Baik, untuk Ustadz Bunyamin, mungkin akan ada yang disampaikan Ustadz tadi terkait beberapa hal yang ditanyakan peserta, silahkan. Baik, pertama untuk tes itu saya kira wajib itu Bu, karena itu supaya tidak membuat berulang-ulang gitu. Jadi peserta boleh kalau tausiah memang kerjaannya begitu, dites dulu mic-nya biasanya gitu. Nah saya minta mungkin seluruhnya, jadi bahasanya gini aja, tes dicoba gitu ya, tes dicoba. Nah kalau sudah ada jawaban oke, baru dimulai gitu ya. Itu satu. Kemudian untuk tausiah, saya kira itu tadi teksnya nanti ditulis namanya ya, tapi tidak ditulis asalnya dari mana. Jadi supaya ada kerahasiaan, membuat kita tidak Dewan Hakim objektif, tidak usah ditulis utusan mana gitu atau dari mana. Yang penting nama boleh, nama saja di yang punya teks masing-masing ya. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ustadz. Yang terpenting nama dan judul ya Ustadz ya. Nama dan judul. Ya, nama dan judul. Baik. Ustadz mungkin ada pertanyaan Ustadz tadi terkait yang Ustadz sampaikan mengenai posisi pada saat menyampaikan tausiah. Berdiri nih Ustadz. Barangkali ada di antara peserta yang tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan posisi berdiri menampilkan tausiahnya, ini seperti apa Ustadz? Oh ya, tidak apa-apa. Kita toleransi saja gitu. Makanya nanti kalau, nah tadi saya mau mengatakan bahwa berdiri itu lebih bisa dilihat gitu ya. Tetapi kita punya nanti Dewan Hakim, kami akan rembukan untuk itu dalam penilaian. Sebab kemungkinan ada kesulitan alat atau apa, tapi kita kan bisa lihat dari suara dengan penampilan wajah itu sebenarnya sudah cukup. Paling kalau berdiri itu kan gerakan tangannya saja yang lebih lengkap dibanding kalau duduk. Bisa ditoleransi. Cuma kita sarankan aja kalau selama masih bisa berdiri silahkan. Ya, itu lebih afdal ya. Tapi kalau nggak bisa ya duduk juga nggak apa-apa. Saya kira itu Ibu. Baik, terima kasih Ustadz Bunyamin untuk penjelasannya. Ada penanya lagi terakhir silakan sebelum kita ambil nomor. Apakah sudah cukup jelas seluruh peserta? Ada yang kurang jelas Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rahmat. Saya dari cabang tausiah mau nanya terkait dengan tausiah ya? Iya. Baik, silakan. Terkait dengan waktunya kan 7 menit itu untuk lampu merahnya di situ sudah selesai. Apakah
untuk kita dari peserta boleh menambah sedikit buat penutupan atau kesimpulan itu, apakah diperbolehkan atau langsung setelah lampu merah itu langsung berhenti atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Setelah Mas Rahmat, 2 pertanyaan terakhir ini, silakan. Karena setelah ini kita akan tutup sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Ini dengan saya lagi Gautam Matazar dari cabang tausiah. Tausiah lagi ya, baik. Ya, berkenaan dengan teksnya itu, apakah nanti tausiah yang kita berikan harus persis sama pada teks yang kita berikan ke Dewan Juri? Baik, baik. Ya. Ada lagi, satu lagi terakhir. Saya tunggu dulu sampai ada penanya dulu terakhir, silakan kesempatannya. Assalamualaikum. Cukup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suaranya kecil sekali ini. Cek, ya nama saya Muhammad Ibrahim Mahmud Ya. dari cabang lomba Tahfiz. Hafiz, baik. Yang ingin saya tanyakan untuk nomor urut peserta, apakah itu sesuai nomor tampil atau hanya nomor peserta saja? Terima kasih. Bagaimana, sesuai nomor tampil atau apa? Maksudnya apakah nomor peserta itu juga sekalian nomor urut tampil atau Iya, baik. bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Itu aja ya, cukup ya penanya ya. Ini sudah ditutup nih sesi tanya jawabnya. Baik, cukup ya. Yang di depan cukup juga. Baik Ustadz, ini 2 pertanyaan dari bidang tausiah. Lalu tahfiz ini lebih ke teknis ya Ustadz ya. Untuk yang pertanyaan tahfiz. Baik, untuk nomor tampil yang akan diambil hari ini, itu adalah nomor tampil yang memang untuk penampilan nanti pada saat kegiatan. Jadi semuanya nanti sebelum kegiatan memang diharapkan untuk standby ya, minimal 30 menit di link Zoom lombanya sesuai dengan jadwal masing-masing. Untuk lomba tausiah, Ustadz Bunyamin silahkan Ustadz. Ada 2 penanya tadi Ustadz. Baik, Assalamualaikum Ustadz Bunyamin. Baik. Oke. Persoalan lampu merah. Oke, dengar Bu? Halo? Dengar Ustadz, silakan. Halo, bisa nyambung? Bisa, silakan Ustadz, terdengar suaranya. Tes. Oh ya. Baik, untuk lampu merah kalau sudah nyala itu berarti sudah harus disudahi gitu. Paling tidak mengatakan demikianlah penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling bagus. Tetapi kita punya toleransi karena memang biasanya di tingkat provinsi itu saya lihat kalau sudah lampu merah, makanya kan lampu merah itu biasanya sudah orang sudah bisa ngukur. Ada yang pas lampu merah sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan lebih tepat gitu. Nah, tetapi kita punya toleransi 7 menit itu kan sudah batas terakhir. Nah, kalau lebihnya itu sampai 1 menit, nah itu kan berarti sudah banyak pelanggarannya gitu ya. Tidak bisa dinilai lagi. Nah, tentu juga penambahan dari lampu merah itu tidak bisa juga kita nilai. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, makanya nanti dilatih supaya diukur sampai 7 menit, gitu ya. Nah, kalau kurang, nah itu juga masalahnya. Umpamanya ada 6 menit, gitu ya. Nah, itu juga. Makanya kalau kurang, lampu merahnya belum nyala kan harus disiasati bagaimana caranya supaya bisa memenuhi sampai ke batas lampu merah 7 menit itu. Saya kira itu yang kemudian teks dengan yang disampaikan tentu harus sama. Maksudnya sama gini, jangan sampai ayat yang di store, ayat Suratul Baqarah ayat 1, terus yang dipakai ayat Suratul Baqarah ayat lain gitu. Nah itu kan berbeda, itu berarti tidak benar gitu ya. Tetapi kalau umpamanya kalimatnya saja berbeda tetapi tidak merubah makna yang ada dikirim, itu kita toleransi aja begitu. Siapa tahu berubah pada saat dia sampaikan, mungkin ketemu kalimat yang lebih bagus, tidak ada masalah. Artinya tidak bertentangan dengan teks yang dikirim. Demikian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz Bunyamin. Insya Allah cukup jelas berarti nih ya untuk para penanya. Tadi sudah kita buka untuk 3 sesi penanya untuk lomba PTQ. Sebelum saya tutup,
untuk pengambilan nomor tampil dan juga makro. Saya ingatkan kembali untuk jadwal kegiatan ini untuk para peserta hari Selasa insya Allah ini acara pembukaan. Mohon nanti juga siap ya di link Zoom-nya, dilanjutkan dengan babak penyisihan lomba tilawah. Sementara tanggal 14 adalah lomba tausiah, tanggal 15 lomba tahfiz, semifinal tilawah, tanggal 16 nanti pengambilan makro akan diinformasikan kemudian. Lalu pelaksanaan final tanggal 19. Untuk semua lomba, juaranya masing-masing kategori putra dan putri atau pria dan wanita. Untuk juara 1, 2, dan 3. Dan nanti semua pemenangnya hadir pada acara pelaksanaan final tilawah dan sekaligus juga penyerahan hadiah pada tanggal 19 April. Itu untuk agenda, nanti beberapa hal lainnya akan dilaksanakan tentu pada hari H. Mohon bersiap, silakan latihan tentunya. Istirahat yang cukup juga perlu ya Ustadz ya, supaya tampilnya prima ya. Baik, silakan untuk panitia berikutnya dari tim sekretariat dan juga seksi lomba, Ustadz. Terima kasih Ustadz Jumroni sudah hadir dalam technical meeting, siap memberikan yang terbaik. Tentu nanti Ustadz Abdul Rahman Akase juga mohon doanya nanti semoga untuk Kalimantan Timur ini akan lolos nanti ke tingkat nasional menjadi yang terbaik, juga lomba lainnya di wilayah Korwil ya. Semangat panitianya ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Bunyamin juga sudah bergabung di link Zoom Ustadz. Baik. Nampaknya oh baik ya. Terima kasih Ustadz. Sampai nanti ketemu lagi di jadwal lomba tausiah. Demikian pula dengan Ustadz Abdul Rahman yang sudah ada di sini, Ustadz Jumroni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana yang ada di link Zoom peserta, karena setelah ini adalah pencabutan nomor tampil dan juga makro ya. Sudah siap ya panitia ya? Ya? Untuk lomba nomor tampil dulu, baik. Ya. Baik. Saya Bunyamin mau pamit Bu ya. Pamit izin baik semuanya. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa dulu makronya masih di frame. Jadi ini apa? Jangan yang tilawah dong, sekalian aja. Enggak, ini semua. Enggak, ini maksudnya aja. Oh, sekalian. Ini yang tilawah dulu. Ini nanti mungkin enggak apa-apa sama panitia aja Ustaz kalau ya. Iya. Oke. Sudah sitting. Ada yang mau ditanyain enggak untuk lain? Jelas aja, suratnya jelas. Sudah bisa jadwal tahfiz Bu. Ini Ustaz. Jadwal. Harinya disimpan. Ini tahfiz berarti tanggal hari kedua insya Allah. Yang kodenya ini ya? Iya. Oh, ada juga sambil. 14 hari. Hanya dilakukan selama 1 hari. Dengan demikian, maka lomba tausiah ini dilaksanakan pada tanggal 14, sementara lomba tahfiz tanggal 15, semifinal tilawah tanggal 16, dan finalnya nanti pada tanggal 19 April. Itu untuk agenda para peserta ya, untuk kegiatan PTQ ke-51 tahun ini. Kemarin juga ada pertanyaan seputar tema. Karena memang di setiap tahunnya ini pasti akan ada tema dari penyelenggaraan PTQ. Demikian untuk lomba tausiah ini akan berhubungan juga dengan tema. Dan ini tidak menentukan judul untuk para peserta ya. Jadi tema ini adalah sebagai garis besar teman-teman menentukan judul tausiah yang akan disampaikan. Jadi judulnya tetap bebas, hanya saja berkesesuaian dengan tema. Dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin seputar pertanyaan ya. Kalau teman-teman sudah punya backdrop virtual, nah di belakang itu ada temanya. Melalui PTQ LPPR RI kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Nah itu temanya. Jadi ini kan tema ini cukup luas.
Jadi kalau untuk judul itu silahkan. Judulnya bisa bebas, hanya saja berkesesuaian dengan tema. Nanti mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan teknis terkait waktu karena kami juga melakukan kegiatan ini berdasarkan panduan yang diberikan oleh RRI. Jadi panduan ini berlaku untuk seluruh RRI, seluruh Indonesia. Jadi kami juga mengikuti panduan-panduan tersebut, termasuk nanti mungkin terkait durasi. Secara teknis nanti Ustadz bisa jelaskan ya Ustadz ya. Durasi waktunya berapa untuk lomba tilawah khususnya, dan juga lomba tausiah. Itu untuk hal-hal teknis, untuk para peserta PTQ RRI Samarinda 2021. Saya perkenalkan dulu untuk narasumber, maksud kami Dewan Hakim, biasaan ya Bu narasumber. Untuk Dewan Hakim yang nanti akan menjadi Dewan Hakim di bidang-bidang lomba, karena ini banyak juga pertanyaan, Dewan Hakimnya siapa? Karena memang banyak, jadi saya harus lihat dulu catatannya ya, Dewan Hakimnya banyak. Dan insya Allah adalah Dewan Hakim yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya kasih bocoran Ustadznya, prestasi Ustadz boleh? Ya baik. Yang berada di samping saya, beliau adalah Ustadz Abdurrahman Akase. Beliau ini adalah juara 1 tahfiz 30 juz tingkat provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pernah di Kalimantan Tengah juga Ustadz ya. Juara 2 tahfiz bahasa Inggris, tafsir ya, tafsir bahasa Inggris tingkat provinsi Kalimantan Timur. Ini artinya 3 bahasa Ustadz minimal ya. 3 bahasa minimal ya. Baik, itu untuk Dewan Hakim Tahfiz. Yang lainnya untuk Dewan Hakim Tahfiz, selain Ustadz Abdurrahman Akase, ada Haji Ahmad Fauzi Abdurrahman LCMH. Lalu ada Ustadz Muhammad Sahwan Rahman. Ya, ini ada bidangnya masing-masing. Lalu untuk Hakim Lomba Tilawah, ini mungkin banyak yang tanya ya, karena peserta tilawah ini paling banyak memang dari tahun ke tahun Ustadz. Ada Ustadz Jumroni, ada Ustadz Abdurrahman Yunus SS, dan ada Ustazah, ini ada Ustazahnya, Dr. Hajah Sri Wahyuni MSI. Insya Allah semuanya kredibel sesuai dengan bidang masing-masing. Sementara lomba tausiah, ada Dr. Haji Fuad Fansuri LCMTHI, ada Ustadz Haji Bunyamin LCMAG, lalu juga ada Ustadz Mu'arif Ansori. Itu Dewan Hakim dari ketiga jenis lomba pada kegiatan PTQ RRI Samarinda 2021. Nah, itu mungkin beberapa hal yang secara teknis dari pelaksanaan panitia. Nanti mungkin juga ada beberapa tata tertib yang karena kita memang pertama kalinya Ustadz melaksanakan secara virtual. Kegiatan ini rutin dilakukan RRI Samarinda, hanya saja 2019 itu kami absen karena kita baru saja awal beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Jadi juga untuk teman-teman kita sama-sama beradaptasi nih ya. Lombanya menggunakan Zoom ya, sama-sama beradaptasi. Lombanya menggunakan Zoom meeting. Mudah-mudahan nanti arus lalu lintasnya juga lancar. Nanti akan saya sampaikan juga mungkin beberapa tata tertib ya, di mana tentu peserta diminta untuk registrasi ulang, sudah dipersiapkan absennya oleh teman-teman sekretariat, lalu juga diharapkan juga bisa standby setidaknya 30 menit ya sebelum kegiatan acara. Ada adab-adab lainnya tentu bagaimana nanti untuk menyampaikan ayat, menyampaikan juga dalam kegiatan tahfiz, demikian pula tausiah, nanti secara teknis akan disampaikan oleh Dewan Hakim. Baik, nanti setelah ini karena kita secara virtual, nanti kita diskusi juga dengan para peserta, untuk pengambilan makro dan nomor tampil lomba tilawah, ini akan diwakilkan oleh panitia. Mau tidak mau begitu ya, tapi disaksikan oleh para peserta lewat Zoom meeting ini. Karena tidak mungkin teman-teman memilih sendiri ya, begitu. Demikian pula untuk nomor tampil dari lomba tahfiz dan juga tausiah. Nanti akan diambilkan oleh teman-teman panitia di sini dengan disaksikan. Maka untuk itulah kenapa pentingnya untuk para peserta bergabung pada
kegiatan technical meeting kali ini. Seperti layaknya kalau kita melakukan kegiatan seperti biasa, itu hadir pada saatnya ya. Baik, mungkin untuk kesempatan berikutnya nanti saya akan sambung lagi. Ustadz Abdurrahman Akase secara khusus mungkin akan menyampaikan terkait teknis ya pelaksanaan lomba tahfiz. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana teknis perlombaan tahfidz. Mungkin sekalian nanti teknis perlombaan ceramah. Jadi yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah lomba tahfidz. Karena saya yakin dan percaya bahwa di antara beberapa peserta pasti ada yang baru. Jadi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang belum tahu teknis-teknis dalam mengikuti lomba, khususnya tahfizul Quran. Jadi tahfizul Quran ini sistemnya sambung ayat. Jadi kita tidak suruh hanya langsung baca surah apa, ayat apa, tidak seperti itu. Tetapi kita acak. Sama seperti lomba-lomba yang lain dalam MTQ, kita membaca ayat dimanapun posisinya, mau di bawah halaman atau akhir juz atau awal juz atau akhir surah atau awal surah, intinya dimanapun Dewan Hakim baca harusnya langsung disambung seperti itu. Dan apabila pertanyaannya kurang jelas, itu boleh disuruh Dewan Hakim untuk mengulang tanpa pengurangan nilai. Jadi saya ulang, apabila bacaan Quran Dewan Hakim kurang jelas atau mungkin samar-samar atau posisinya belum ketemu, boleh disuruh Dewan Hakim untuk mengulang. Caranya adalah yang pertama boleh pakai bahasa Arab, karir, ya, karir bahasa Arab ulang, atau pakai bahasa Indonesia langsung. Tolong diulang Ustadz karena kurang jelas, seperti itu. Apalagi kita virtual ini, ya boleh jadi kurang jelas. Jadi artinya untuk mengulang atau menyuruh mengulang Dewan Hakim itu biasanya sampai 3 kali. Dewan Hakim bacakan pertama, mohon Ustadz tolong ulang kurang jelas. Dewan Hakim bacakan kedua, mohon Ustadz ulang lagi. Dewan Hakim baca ketiga kali belum jelas, mohon Ustadz 3 kali. Nah, sampai 3 kali, setelah itu jangan, tidak boleh lagi. Jadi nanti Dewan Hakimnya aja yang ngaji terus. Jadi seperti itu. Intinya boleh menyuruh Dewan Hakim mengulang apabila kurang jelas, maksimal 3 kali. Kemudian yang kedua, setelah tadi bahwa boleh disuruh ulang, ketika sudah berlangsung bacaan Al-Quran, artinya kita sudah membaca satu ayat, berpindah ke ayat kedua, terus kita tidak tahu sambungannya, cukup diam aja. Atau mengulang kena bel, karena nanti ada bel ya, kesalahan bel. Nanti itu belnya bisa difungsikan atau boleh dites? Ya, jadi nanti saya jelaskan tekniknya dari awal. Tapi intinya ada bel bunyi. Salah, ini lampu. Yang tengah. Oh ya, sorry. Nah seperti itu berarti ada kesalahan. Jadi kalau misalkan peserta sementara ngaji ada bel bunyi tak begitu, berarti ada kesalahan. Itu kesalahannya entah salah baris atau salah sambung atau salah panjang pendeknya, itu pasti dikena bel. Ya seperti itu. Caranya adalah mencari sendiri, membetulkan sendiri. Kalau tidak bisa ketemu, biasanya 2 kali bel ketiga kali itu biasanya langsung dituntun, diajarin. Tapi setelah diajarin tidak tahu lagi, kena bel lagi tadi. Salah lagi, tuntun kedua kali. Karena kita
maksimal 10 menit berarti kita batasi. Tuntun ketiga kali kita bakar. Artinya hangus pertanyaannya dan kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi harus juga dipahami bel-bel ya. Kemudian saya ingin praktekkan bunyi bel karena ingin memulai ada kesalahan perpindahan soal maupun akhir soal terakhir. Artinya shadaqallahul adzim itu ada aba-abanya. Kita tidak menggunakan bahasa lagi, tinggal bel aja yang berani ya, yang bunyi. Jadi mungkin ya, khususnya peserta yang baru ya, semuanya sih khusus tahfidz perlu dicermati seperti ini. Bel untuk memulai itu 2 kali bel. Nah, seperti itu. Kalau 2 kali bel berarti mulai. Dewan Hakim membacakan ayat, apabila ada kesalahan bunyi bel sekali. Seperti itu. Dibaca lagi salah lagi bunyi bel sekali. Terus kalau Dewan Hakim ingin menuntun biasanya 2 kali bel. Nah, dituntun. Seperti itu. Kalau belnya bunyi 3 kali, 3 kali bel berarti sudah stop ngaji di soal yang pertama. Tinggal dilanjutkan ke soal kedua atau ketiga. Jadi seperti itu. Bunyi bel 3 kali, saya ulang. Sudah stop pertanyaan selanjutnya. Berarti berpindah ke pertanyaan atau soal selanjutnya. Kemudian yang terakhir, bel 4 kali. Biasanya bel 4 kali itu yang terakhir itu panjang. Itu menandakan bahwa disuruh shadaqallahul adzim. Selesai. Jadi nanti tidak ada lagi Dewan Hakim ngomong sudah selesai, cukup, tidak begitu. Bel aja yang berbunyi seperti itu. Jadi pada prinsipnya tahfidz ini adalah sambung ayat, diacak, kemudian dilanjutkan, dan dinilai di situ ada beberapa. Yang pertama kelancaran yang dinilai. Yang kedua kita nilai fasaha, di mana wakaf ibtida'nya. Kalau misalkan tempat wakafnya beda, terus belum ada wakaf baru wakaf, terus mengambil ulangnya salah, itu pengurangan nilai. Kemudian yang ketiga dari segi tajwid. Tajwid ini itu tergantung Dewan Hakim. Kadang-kadang Dewan Hakim kalau salah makhraj, ha dibaca ha atau ha dibaca kho, itu biasanya di bel. Kalau Dewan Hakim maksudnya itu tergantung sih sebenarnya, bisa di bel bisa tidak. Tapi kalau Dewan Hakim kadang-kadang bel kalau terlalu jelas perbedaan makhrajnya. Tapi kalau tidak di bel itu tetap dikurangi di bidang penilaian tajwid. Jadi makanya Dewan Hakim itu ada 3. Ada khusus tahfidz, kelancaran, bunyi dihitung bunyi bel dan tuntun. Yang kedua fasaha, itu khusus bagian fasaha. Yang ketiga khusus bagian tajwid. Jadi ada 3. Jadi itu perlu Ananda semuanya perhatikan bahwa tajwid, fasaha, makhraj, kemudian kelancaran itu penting dalam tajwid. Kemudian makronya ya, makro itu nanti setelah ingin tampil disuruh cabut makro, mungkin karena kita virtual mungkin kita kasih aja 1, 2, 3 angka aja, mungkin disuruh pilih mau angka berapa seperti itu. Jadi saya kira jelas penjelasan saya. Adapun nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanya nanti sebelum perlombaan boleh kita jelaskan lagi kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Rahman, Dewan Hakim tahfidz nanti untuk penilaian fasoha ya Ustadz ya. Baik, sudah hadir bersama kami juga Dewan Hakim dari Lomba Tausiah. Sudah ada Ustadz Zumroni bersama kami. Tilawah ya. Maaf tilawah. Sudah ada Ustadz Zumroni. Nanti untuk tilawah mungkin bisa dibantu lagi oleh Ustadz Abdul Rahman ya Ustadz ya. Karena Ustadz Bunyamin pagi ini berhalangan hadir. Dewan Hakim tilawah Ustadz Zumroni. Beliau inilah juara MTQ Nasional 1996 Ustadz ya. Kaltim untuk wilayah Kalimantan Timur. Baik.
Itu Ustadz Zumroni nanti akan menjelaskan secara teknis, waktu juga kemarin kita sudah bicarakan soal kesepakatan waktu dan lain sebagainya. Untuk itu kami persilakan Ustadz. Saya bisa gabung, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati beserta peserta yang berbahagia. Pada hari ini saya hanya menjelaskan tentang tata cara lomba dalam mengikuti lomba, maksud saya. Mungkin peserta kita sudah ada berpengalaman, tidak ada bedanya dengan lomba yang biasa, di MTQ biasa ya. Yang pertama, peserta wajib membawakan atau membaca surah yang sudah dicabut atau dipilih oleh panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan mengucapkan salam baik pada waktu awal maupun di akhir membaca nanti. Yang kedua, yang ketiga, waktu membaca itu berkisar 5 sampai 6 menit. Saya ulang, berkisar 5 sampai 6 menit. Kemudian peserta tidak diperkenankan untuk menambah ayat. Apabila sudah di akhir ayat, maka itu menandakan sudah waktu selesai. Tapi bukan berarti langsung mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Mungkin mengulang lagi dengan lagu penutup, lagu Bayati sebagai lagu penutup. Apabila peserta menambah ayat, maka Dewan Hakim mengurangi nilainya. Itu sanksinya. Kemudian berikutnya perlu juga kami sampaikan yang bertugas, hakim-hakim yang bertugas untuk tilawah, untuk lomba tilawah. Yang pertama, saya sendiri, Jumroni. Yang kedua, nanti adalah Ustadz Abdurrahman Yunus, saya. Yang ketiga, ada nanti Ibu Dr. Sri Wahyuni. Untuk di bidang lagu suara adalah Dr. Ibu Sri Wahyuni. Untuk tajwid saya sendiri dan fasahahnya adalah Ustadz Abdurrahman Yunus. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, satu lagi untuk masalah lampu, mungkin bagi peserta, mungkin ada peserta yang masih pemula, perlu kami mau sampaikan kembali. Kalau yang sudah biasa, insya Allah sudah tahu. Itu untuk lampu, apabila lampu kuning dinyalakan, itu menandakan bahwa peserta sudah bersiap-siap. Dimatikan lampu kuning, dihidupkan lampu hijau, itu menandakan peserta memulai membaca. Dihitung dari menit itu. Dimatikan lampu hijau,